Selanjutnya, kita akan membahas makna akad secara istilah. Makna akad secara istilah ada dua makna. Ada makna akad dalam cakupan yang luas. Di sini makna yang luas. Makna akad dalam cakupan yang luas adalah semua pernyataan yang mengandung konsekuensi, perpindahan status. Semua pernyataan yang mengandung konsekuensi perpindahan status tertentu. Baik. Ini makna akad secara istilah dalam arti yang lebih luas. Dan karena dia mengandung konsekuensi perpindahan untuk status tertentu, maka tidak disyaratkan harus dua arah. Karena sifatnya semua pernyataan yang berkonsekuensi memindahkan status tertentu, dalam makna yang luas ini tidak disyaratkan dua arah. Jika tidak disyaratkan dua arah, berarti tidak harus ada saling ridho. Karena syarat dua arah itu dipastikan harus ada saling ridho. Kalau tidak ada syarat dua arah, berarti tidak harus ada saling ridho. Sehingga tidak harus saling ridho. Karena dia sifatnya tidak disyaratkan dua arah, maka tidak harus saling ridho. Contohnya apa, Pak? Contohnya talak, cerai ya. Ini bisa disebut akad dalam makna yang luas. Karena ketika orang melakukan talak, maka terjadilah perpindahan status yang awalnya suami istri, jadi bukan lagi suami istri. Setelah selesai masa iddah. Dengan aturan-aturan yang berlaku dalam aturan talak. Apakah dalam talak harus dua arah? Dalam arti harus saling ridho antara suami istri? Jawabannya tidak. Dalam talak, itu haknya suami, sehingga suami ketika menceraikan istrinya, meskipun istrinya nggak ridho, meskipun bisa jadi dia berharap jangan sampai ditalak, ya, bahkan siap untuk menebus dengan nilai berapapun misalnya, namun ketika suami menjatuhkan talak, maka sah sebagai talak dan nanti ada konsekuensi perubahan status. Contoh yang lain adalah al-itqu, membebaskan budak. Ketika seorang tuan dia membebaskan budaknya, maka tidak disyaratkan budaknya harus ridho. Saya nggak mau dibebaskan, nanti saya kalau merdeka bingung mau nyari kerjaan di mana. Saya lebih mending jadi budak tuan saja, mangan turu gratis, nyambut gawe seadanya. Dan ada sebagian budak yang dia nggak mau dibebaskan, ya. Dia lebih senang jadi budak. Contoh yang lain adalah hibah. Tanpa sepengetahuan yang mendapatkan hibah. Hibah yang dilakukan diam-diam gitu aja ya. Anda misalnya bawa sesuatu, tiba-tiba dicandalkan di depan pintu rumah ustadz. Nah, gitu ya. Betul Bang? Nah, biasanya ya. Apa ini isinya? Oh, salak. Nah, apa isinya? Jambu. Oh, tempe. Nah, maka ketika Anda sudah naruh itu, barang itu di depan pintu rumah tetangga Anda, ditaruh dan Anda nggak ngetok pintu, nggak WA, nggak apa-apa, Anda taruh pergi. Maka dalam posisi ini berarti Anda telah menyediakan barang itu untuk terjadi perpindahan hak milik dari sebelumnya milik Anda ke milik tetangga Anda. Tayyib.
Dan itu disebut sebagai akad meskipun sifatnya searah. Dan tidak harus ada saling ridho. Ini akad dalam makna yang lebih luas. Kemudian ada akad dalam makna yang lebih sempit. Akad dalam makna yang lebih sempit, pengertiannya adalah kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan kedua belah pihak, atau beberapa pihak ya. Mungkin ini yang lebih tepat gini. Kesepakatan dua atau beberapa pihak untuk tujuan tertentu. Baik, karena dia terdiri dari dua atau beberapa pihak, maka di situ disyaratkan harus ada saling ridho. Saling ridho oleh beberapa pihak yang terlibat. Sehingga akad ini tidak searah tapi lebih dari searah. Maka posisi akad ini lebih dari searah. Bisa dua arah, bisa tiga arah, tergantung berapa pihak yang terlibat. Nah, dan tadi akad yang dia melibatkan sekian banyak pihak itu, di situ disyaratkan harus saling ridho. Nah, pembahasan akad dalam fikih muamalah itu lebih banyak di porsi ini. Akad dengan makna yang lebih sempit, yang dia melibatkan beberapa pihak, kemudian mereka membuat kesepakatan untuk tujuan tertentu, dan itu dilakukan saling ridho, dan sifatnya lebih dari searah. Sehingga ada kesepakatan dari sekian banyak pihak tadi.